Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, seperti biasa nih teman-teman, di episode kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan juga Bapak Mbak. Sujono selaku pemerhati kebijakan dan UMKM dan juga pajak. Nah, selamat datang Pak Rinto, selamat datang Pak Sujono. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Selamat siang, Bu Azizah. ya. Nah, untuk kali ini materinya akan disampaikan oleh Pak Rinto nih teman-teman, yaitu terkait dengan Menkyu Superpower. Untuk apa detailnya? Silakan Pak Rinto untuk disampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Ziza. Langsung saya tayangkan ini materi terkait dengan penemuan dari WPI terakhir terkait dengan superpower-nya Menteri Keuangan. Nah, ini Mbak. Ini Menkyu Superpower Mbak ya judulnya. Ini adalah analisis ini berlandaskan bahwa ternyata kami temukan Mbak, ada undang-undang PPSP Mbak ya, penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu adalah undang-undang nomor berapa ini Mbak ya? Ini Mbak, Undang-Undang nomor 19 tahun 2000. Nah, ini di pasal 1, di pasal 2, pasal ayat 1 mengatakan bahwa menteri berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Nah, yang ayat 3-nya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, nah, berwenang, ini mengangkat, memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat teguran, surat peringatan, surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika, dan surat paksa. Nah, menariknya, dari Undang-Undang PPSP ini, penagihan pajak dengan surat paksa, ini langsung ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2023, di pasal 2-nya menjelaskan bab 2 ya, pejabat, jurusita pajak, dan tindakan penagihan pajak. Nah, Menteri berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Nah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan atau pejabat lain yang ditetapkan Menteri. Jadi ini tidak ada, yang menarik tidak ada nama Direktur Jenderal Pajak di sini Mas ya. Tidak ada nama Direktur Jenderal Pajak. Materi saya adalah ini Mbak. Ini Menkyu Superpower, anatomi konflik kepentingan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ini sebuah dekonstruksi struktural atas kekuasaan menetapkan, mengadili, dan mengeksekusi. Yang seperti kita ketahui bahwa untuk menetapkan ini Mbak ya, ini untuk menetapkan SKP itu adalah kewenangan dari Dirjen Pajak. Nah, makanya di beberapa surat ketetapan pajak itu harus ada atas nama Dirjen Pajak. Ini membuat tagihan, memeriksa wajib pajak, menerbitkan ketetapan pajak, dan mengenakan sanksi. Ini adalah pemenangnya Direktur Jenderal Pajak. Terus apabila wajib pajak tidak terima atas SKP atau STP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, itu bisa berperkara di Pengadilan Pajak. Nah, ternyata Pengadilan Pajak ini juga dikelola oleh Menteri Keuangan. Saat ini Mbak ya, nanti 31 Desember 2026 sudah harus pindah ke satu atap di Mahkamah Agung. Kalau saat ini Kementerian Keuangan ini membina organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak. Nah, pihak berperkara di pengadilan pajak itu sengketanya lawan wajib pajak adalah Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai. Semuanya masih berkelindan di bawah otoritas Kementerian Keuangan. Nah, yang menarik, pelaksanaan eksekusi apabila wajib pajak kalah di pengadilan, walaupun dengan cara yang ini Pak ya, dicurangi dan sebagainya, itu penerbitan surat paksanya itu dilakukan langsung otoritas dari menteri bisa langsung ke kepala KPP. Ini menerbitkan surat paksa, menyita dan melelang harta wajib pajak itu langsung dari Menteri Keuangan bisa langsung ke kepala KPP atau kepala Kanwil. Tidak ada nama Dirjen Pajak. Ini anatomi kewenangan pejabat penagihan. Kepala KPP ini dalam kedudukannya sendiri ya. Kedudukannya sendiri bukan atas nama menteri. Ini. Kalau mandat bukan ya, kewenangan mandat dilaksanakan untuk pejabat lebih tinggi atas nama tanggung jawab pada pemberi mandat. Delegasi juga bukan, pelimpahan wewenang dari pejabat tinggi ke rendah. Menteri memindahkan wewenangnya, status ini juga bukan. Nah, ini yang terjadi ternyata masuk ke atribusi, realita seperti ini Mbak ya. Kewenangan langsung dari Undang-Undang PPSP pasal 2, Menteri Keuangan hanya menunjuk pejabat. Nah, PMK 61 2023 setelah ditunjuk, wewenang penagihan melekat secara mandiri pada kepala KPP atau tadi Mbak ya, kepala Kanwil. Nah, ini pakai atribusi. Secara organisasi, wewenang ini tetap dieksekusi secara penuh di dalam garis komando kelembagaan Kementerian Keuangan. Ini
Dokumen surat paksa dengan daya ikat mutlak. Nah, instrumen negara yang melampaui proses perdata biasa. Ini kop surat. Ini biasanya di surat paksa itu ada ira-ira yang memuat ira-ira demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Status hukum memiliki kedudukan hukum yang sama dan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi surat paksa ini kedudukannya sama dengan putusan pengadilan, Mbak. Dampak prosedural, aparat fiskal tidak perlu mengajukan gugatan perdata di pengadilan umum. Dampak eksekusi, membuka jalan langsung menuju penyitaan dalam waktu 2x24 jam sejak diberitahukan. Nih, syarat mutlak validitas eksekusi. Kekuasaan eksekutorial menuntut pengawasan legalitas absolut. Nih, pertama adalah kewenangan pejabat yang menerbitkan, wilayah kerja pejabat, dasar penagihan yang sah, akurasi jumlah utang pajak, tanggal jatuh tempo, keberadaan surat teguran, pemenuhan jangka waktu penagihan, validasi keputusan pembetulan atau keberatan, sinkronisasi dengan putusan pengadilan. Nah, prosedur pemberitahuan oleh jurusita. Inseknya adalah kesalahan pada satu unsur saja membatalkan keabsahan sita. Negara tidak boleh menyita berdasarkan ketetapan yang telah dibatalkan atau jumlah utang yang telah berubah. Ini yang menarik, Pak. Paradoks sistem dua atap pengadilan pajak ini. Ketika pihak yang berperkara adalah pengelola administratif rumah pengadilan. Ini Mahkamah Agung, ini Kementerian Keuangan. Saat ini masih di atapnya dua, Mbak ya. Untuk pembinaan organisasi administrasi dan keuangan masih di bawah Kementerian Keuangan. Independensi bukanlah hanya soal hakim yang ditekan, melainkan desain kelembagaan yang membebaskan hakim dari ketergantungan administratif terhadap pihak yang diadilinya. Ini Pak ya, intervensi konstitusi untuk independensi peradilan. Ini adalah putusan MK yang menyebabkan nanti maksimal 31 Desember 2026 sudah harus pindah satu atap ke bawah Mahkamah Agung. Ini sampai sekarang sudah bulan Juli nih Mbak ya, ini sampai sekarang belum ada tanda-tandanya perubahannya nanti seperti apa, itu belum jelas Mbak. Padahal ini di putusan MK itu maksimal 31 Desember 2026. Padahal putusan MK-nya adalah tahun 2023. Putusan ini membuktikan kritik wajib pajak bukan kecurigaan tanpa dasar, melainkan fakta hilangnya independensi institusional. Eskalasi sepihak dari sengketa ke sita. Rantai kekuasaan penuh negara pasca sengketa. Ketetapan negara menentukan tagihan secara sepihak. Sengketa, negara menang di pengadilan atau utang matang, tidak perlu gugatan perdata baru. Ini surat paksa diterbitkan oleh pejabat penagihan DJP, eksekusi fisik jurista pajak menyita harta, membuka brankas, melelang barang hingga menyandera dengan bantuan kepolisian atau kejaksaan. Ini negara memegang hampir seluruh rantai kekuasaan penagihan dari awal hingga akhir tanpa intervensi pengadilan umum. Ketimpangan struktural medan sengketa, ketiadaan keseimbangan antara aparatur negara dan wajib pajak. Ini, Mbak. Negara posisi dominan, wajib pajak posisi defensif. Nih, memegang data agregat, aparatur masif, anggaran tak terbatas, kewenangan menetapkan utang, dan instrumen pemaksaan atau sita atau sandera. Harus menyediakan dokumen, membangun pembuktian sendiri, mengurai regulasi yang rumit, menanggung biaya sengketa tinggi, menghadapi ancaman eksekusi harta. Ini adalah yang dialami wajib pajak di Indonesia saat ini, Pak ya. Ketimpangan ini menuntut biaya adanya forum koreksi yang benar-benar independen dan setara. Ini arsitektur baru keadilan fiskal, pembenahan menyeluruh melampaui sekedar perpindahan atap. Restitusi pajak yang layak, akuntabilitas aparatur, independensi peradilan yang total, gitu ya, objektivitas keberatan, transparansi perhitungan, dan pembatasan eksekusi. Syarat ketat sebelum tindakan eksekutorial ekstrim dilakukan. Keseimbangan sebagai fondasi legitimasi. Negara berhak memungut pajak, tetapi negara tidak berhak menghilangkan keseimbangan. Penerimaan negara itu penting, tetapi keadilan jauh lebih mendasar. Pajak yang ditegakkan tanpa kontrol kekuasaan akan kehilangan legitimasi keadilannya. Surat paksa yang diterbitkan tanpa penghormatan terhadap legalitas bukan sekedar alat penagihan, melainkan simbol betapa kecilnya posisi rakyat berhadapan dengan negara yang terlalu berkuasa. Itu Mbak Azza. Ini Saya yang tayangkan dimaksud, yang ini, Mbak ya, Azza, bentar, yang oke. Cap 305 ya, ini pelimpahan kewenangan Dirjen Pajak, Mbak ya. Bentar, Mbak. Ini Cap 305, saya tayangkan dulu, Mbak. Nah, ini adalah Cap 305 pelimpahan kewenangan dari Dirjen Pajak kepada ini Mbak ya, Kepala KPP maupun Kanwil. Ini kalau kita searching surat paksa, ini tidak muncul sama sekali.
Surat. Nah, ini tidak muncul, Mbak. Hanya muncul ininya saja, tapi pelimpahan kewenangan kepada kepala Kanwil atau kepala KPP itu tidak ada di dalam Cap 305. Jadi untuk surat paksa itu langsung jalurnya menteri langsung ke kepala Kanwil atau KPP. Siapa yang Seperti itu, Dari, Mbak. dari dulu ya Pak ya? Ya, sejak 2000 itu, Mbak, tadi, Mbak. Oh iya, iya. Nah, ini kan yang dimaksud Menkyu ini kan bukan merujuk pada satu orang semata ya Pak ya. Kayak sekarang kan Menkyu-nya Purbaya. Kalau yang kemarin kan Bu Sri Mulyani nih. Ya, betul. Berarti mau ganti menteri berapa kali pun kalau aturannya tetap seperti ini berarti Menkyu tetap super power ya Pak ya. Ya, menurut pandangan kami dari IWPI seperti itu, Mbak Aziza. Nah, sebenarnya nih Pak, saat ini ya, Indonesia ini tuh sebenarnya sedang membangun negara hukumkah atau memang negara ini tuh cuma berorientasi pada yang namanya penerimaan fiskal gitu loh. Karena Ya, kita kan melihat sepertinya makin ke sini itu kebijakan memang hanya diorientasikan untuk penerimaan fiskal semata seperti itu Pak. Bagaimana Pak? ya. Jadi beberapa waktu lalu IWPI bersama P5I sudah menyelenggarakan diskusi, Mbak. Jadi negara Indonesia itu dari negara hukum, ya Rechtsstaat itu menjadi negara Techstaat, Mbak, negara pajak. Itu, Mbak. Oke. Nah, hal itu tuh kenapa sih Pak bisa terjadi? Karena kan begitu banyak instrumen pemaksaan, sementara ruang perlindungan bagi wajib pajak terutama ya, itu terasa sangat amat terbatas gitu Pak. Ya ini kalau yang saya kira karena target penerimaan negara hanya bertumpu pada penerimaan pajak, Mbak Aziza. 82-84% itu mengandalkan penerimaan pajak. Jadi apapun itu berusaha dipajakin gitu, Mbak. Dan kalau ada sengketa itu berusaha gimana caranya wajib pajak tetap kalah gitu, Mbak. Walaupun prosedur pemeriksaannya itu melanggar aturan. Pengalaman saya sendiri ada 25 pelanggaran dan itu kami kalah di pengadilan, Mbak Aziza. Ada 25 pelanggaran, Mbak. Hukum. Dan semuanya kalah ya Pak ya, yang Iya, digugat itu ya. tidak ada satupun yang bisa meloloskan untuk kami agar bisa menang gitu loh, Mbak. Nah, sekarang, saya kembali ke Pak Sujono nih Pak, bagaimana Pak komentarnya Pak? Oh ya, selamat pagi Ya, Bu Ya, pasti, Aziza Mbak. sama Pak baik Rinto. Pak. Eh, ini surat paksa ini kan dari menteri langsung ke anak buahnya Dirjen ya. Ya, Direktur pemeriksaan dan penagihan ini kan kedudukannya berada di bawah Dirjen, betul, Dirjen Pak. Pajak ya. Jadi memang ada yang mengatur lagi Pak, di samping PPSP. Nanti Bapak bisa lihat peraturan PMK nomor 61 ya, Ya, betul, tahun Pak. 2023. Betul, Pak. Sudah, Di pasal, sudah ya Pak ya, sudah kami PMK tanyakan, Pak. Pasal, PMK 61/2023. Ini kan pertanyaan Bapak, siapa nanti yang kita gugat? betul, Pak, ya. Ya kan? Nah, Ya karena surat ini dikeluarkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang merupakan bawahan dari Dirjen Pajak. ya, Tetap yang akan kita gugat adalah Dirjen Pajak, tapi CQ Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. ya, Jadi tidak bisa kita tidak menggugat Dirjen Pajak. ya, Karena di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, pejabat yang berwenang itu adalah Dirjen Pajak, bukan Direktur Pemeriksaan. Dan kalau kita mau masuk gugatan ke pengadilan, itu kita harus kaitkan kepada Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pak. ya, Jadi kalau menurut saya, nanti perkara surat paksa ini bila mana harus kita gugat ke pengadilan pajak, yaitu dengan frasa itu ditambahkan aja ya. ke Nah, itu yang pertanyaan kami seperti ini, Pak Sujono. Jadi dari kajian dari WPI, pengadilan pajak ini kan dibawa ke Menkyu itu loh, Pak. Oke, kita memang gugatnya hanya bisanya ke Dirjen Pajak. Sementara pengadilan pajak ini kan dibawanya Menkyu. Sementara surat paksa sendiri itu kewenangannya langsung dari Menkyu loh, Pak. Lawannya wajib pajak bukan lagi Dirjen Pajak. Secara ini, Pak ya. iya, makanya ini kan pengadilan pajak kita kan tidak independensi. Makanya Iya, keluar putusan Mahkamah Agung kan Mahkamah Konstitusi suruh pemisahan mulai 1 Januari. Putusan MK nomor berapa itu? Eh, nomor 23 ya atau nomor berapa? Lupa saya. Kan MK sudah memutuskan mulai 1 Januari 2027
pengadilan pajak itu harus benar-benar independen, terpisah dari Kemenkyu. Ya, Tetapi sebelum terjadi pemisahan, ini kan banyak gerakan ya. Banyak gerakan yang dilakukan oleh pihak Kemenkyu. Salah satunya apa? Membuat membuat rancangan RPMK tentang kuasa wajib pajak, ya, ya kan? Membuat aturan SKT macam-macam. ya, Dan lebih parah lagi, merekrut calon hakim yang akan iya, duduk di betul. pengadilan pajak. Sebenarnya kan dengan tinggal waktu 3-4 bulan ini, mana boleh melakukan dokumen Ya, seperti itu. Itu kan tindakan yang sangat strategis, ya, menentukan masa depan pengadilan pajak. Lalu Anda menaruh anak-anak orang-orang Anda di sana, itu kan artinya ada kepentingan ya. Mereka coba tetap melindungi kepentingan mereka dengan menaruh orang-orang mereka. Saya kan sudah pernah mengatakan, nanti yang lulus ya, biar kita kritik ya. ya, Nanti yang lulus itu di atas 90% adalah orang dalam, ordal. ya, Siapa itu? Pegawai-pegawai DJP. Supaya apa? Supaya pengadilan pajak ini tetap bisa dikendalikan. ya, Itu sebenarnya tujuan. Jadi kita sangat khawatir di masa-masa sudah dekat pengalian itu, mereka melakukan intervensi-intervensi yang sangat merugikan pengadilan pajak. Jadi mereka tetap tidak ingin pengadilan pajak ini independen. Tetap harus berada dalam kuasa mereka. Bukan saja hakimnya harus mereka kendalikan. Sekarang malah lebih parah. Kuasa wajib pajak pun mereka ingin kendalikan ya, melalui SKT. ya. Melalui, pokoknya kalau nggak ada SKT nggak bisa. Itu kan salah satu pengendalian. Ya, nanti kalau terjadi begitu, ada surat paksa yang seperti itu, ya kita tetap bisa ajukan. Kita bisa ajukan, ya macam mana kalau namanya Dirjen Pajak kan di atas, di bawah Kemenkyu. Iya, Ini kan sudah sistemik, sudah iya, struktural. Kita nggak bisa. Ini kan sudah aturan mereka yang sudah mereka setting sejak tahun 2002. iya. Sejak Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ada. Hmm. Dan itu sekarang kan, sialnya yang kena surat paksa di masa ini ya seperti itu, berat. Iya, Karena yang dilawan Kemenkyu. iya, Untuk menang ya pekerjaannya berat itu. Tapi ya kita harus berupaya selama negara membuka peluang untuk itu. Ya. Ya kan? Itu Pancasila itu mau kita kemanakan Iya, kalau negara tidak bisa memberikan perlindungan keadilan kepada masyarakat. Itu kan salah satu tujuan dasar dari pembentukan negara kita di dalam iya, pembukaan Undang-Undang Dasar. Memberikan keadilan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. iya, Itu betul, kan Pak. tujuan negara ini dibentuk. Jadi mereka harus ke situ, bukan ego sektoral. Iya, Bukan ego sektoral, oh karena saya ditarget harus mencapai target, wajib pajak digenjot habis-habisan. iya, iya. Kan begitu, Pak. Ya, begitu kira-kira komentar saya. Oke, baik Pak Sujono. Nah, sebelum menutup podcast ini, saya mau menanyakan ke Pak Rinto nih. Kalau misalkan memang tidak terjadi perubahan ya terhadap desain kelembagaan yang saat ini, Pak. Nah, resiko jangka panjangnya itu seperti apa dan bagaimana solusinya? Apalagi kan tadi Pak Rinto menyebutkan bahwa yang dilawan wajib pajak itu bukan lagi DJP, tapi juga Menkyu. Dan Pak Sujono tadi juga sudah menyebutkan adanya indikasi kalau misalkan Menkyu ini masih ingin mempertahankan power-nya seperti itu, Pak. Bagaimana dampaknya dan juga bagaimana solusinya, Pak? Ya, kalau dampaknya bagi rakyat Indonesia, terutama wajib pajak adalah ini, Mbak, ya, apa ya, proses penagihan pajak yang sangat brutal, seperti itu, Mbak Aliza. Ini segala aturan bisa dilanggar, nanti toh ujungnya kan nanti akan ketemu di pengadilan pajak yang dibawa Kemenkyu. Dan sudah ada putusan MK, masih ada upaya bahwa dari Kemenkyu tadi yang disampaikan Pak Sujono tetap ingin mempertahankan dominasinya terhadap wajib pajak. Seperti itu, Mbak Aliza. Jadi
menurut saya ini ke depan bisa jadi iklim usaha akan tidak kondusif di Indonesia, Mbak Iza. Orang malas berusaha di Indonesia karena nanti kalau kena masalah pajak, udah langsung usahanya langsung bisa runtuh. Jadi orang itu udah langsung malas berusaha. Ya kalau solusinya, ya kembali lagi Mbak, solusinya jangka pendek Mbak ya, sebenarnya paling bisa dilakukan oleh Bapak Presiden itu adalah janji beliau Mbak di 8 program terbaik cepat itu Mbak, yang pemisahan antara ini Mbak ya, ini DJP dan Kemenkyu menjadi badan penerimaan negara, bisa dari Kemenkyu. Jadi adalah antara ada yang kasirnya, ada yang bendaharanya. Dan pengadilan pajak kan sudah diputuskan di bawah Mahkamah Agung. Jadi ini akan seimbang. Sebenarnya kalau menjalankan itu saja ada program ini Pak ya, janjinya Presiden membuat badan penerimaan negara, ada Kemenkyu dan peradilan pajak nanti akan di bawah satu atap di bawah Mahkamah Agung. Jangan ada intervensi nanti kalau sudah pindah nanti baru kita bisa upayakan mungkin dari IWP akan menggugat mempermasalahkan hakim-hakim yang direkrut di akhir-akhir ini Pak menjelang berubah ke satu atap ini. Seperti itu Mas Yuda. Baik, terima kasih banyak Pak Rinto dan juga Bapak Sujono untuk episode kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Terima kasih, Pak Pak. Sujono.